Baiklah, di dalam kesempatan ini kita mengulang kaji beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Allah 14 abad yang lampau telah menyatakan, telah menyampaikan kepada kita semua, apabila Allah hendak menghancurkan suatu bangsa, suatu kaum, suatu negeri, Allah perintahkan kepada mereka untuk patuh, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran, ini perintah Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ikut Allah dan ikut Rasul. Kita jalin komunikasi dengan Allah dengan sebaik-baik mungkin, demikian juga dengan sesama manusia. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan kita saling mengancam, saling ini itu dan sebagainya. Zalim terhadap diri sendiri, zalim kepada Allah, zalim kepada saudara-saudara kita. Kita punya hak masing-masing, punya hak hidup masing-masing. Allah berikan seluas-luasnya. Kita mampu memanfaatkan nikmat Allah itu dengan sebaik-baik mungkin. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang beruntung. Tidak mampu, orang yang rugi. Itulah sebabnya wal as, demi masa Allah bersumpah. Innal insan lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Rugi di dalam kehidupan sehari-hari, dalam semua hal, dalam semua aspek hidup. Allah bersumpah. Dan juga kita orang Muslim penuh dengan ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala sesuai tingkat kehidupan kita masing-masing. Ini Allah melihat status kita bagaimana. Kita seorang alim, murid itu diuji dan dicoba. Demikian juga syaitan yang datang kepada kita orang alim, ya syaitan yang lebih alim. Bagaimana usaha daripada syaitan iblis itu bisa mempengaruhi manusia itu sendiri. Itu sangat tergantung kepada keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka justru karena itulah sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mencari kepuasan hidup di dunia ini yang sifatnya sementara. Tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah terwujud keberhasilan itu sebagaimana yang kita harapkan. Pasti ada kelebihan, kekurangan, ketimpangan pasti ada. Yang kejut baik ayat mulumpo je, nyo ilmu paling senang hana barang. Paling susah hana barang ditunggu. Cuman bandumnya senang susahnya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap kamu diuji. Ujian itu boleh jadi menguntungkan, boleh jadi merugikan. Tergantung siapa kita. Orang yang teguh imannya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau nikmat diberikan, bersyukur. Kalau orang itu miskin tapi iman kuat dan takwa kepada Allah, dia hidup mencari keridhaan Allah, dia penuh kesabaran. Inilah ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mengeluh daripada orang yang beriman. Makanya orang yang beriman tidak selalu melihat ke atas, tidak selalu ke bawah. Khairul umuri awsatuha, pertengahan. Susah kita ada yang lebih susah, senang kita ada yang lebih senang, hebat kita ada yang lebih hebat. Tidak ada yang lebih hebat di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang menghebatkan kita itu Allah, bukan kita.
Bukan karena ilmu kita, bukan kepandaian kita, bukan kelihayan kita. Itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap kamu diuji. Ujian itu boleh jadi menguntungkan, boleh jadi tidak menguntungkan di dalam hidup. Maka oleh karena itulah banyak sekali ujian dan cobaan. Tapi jangan harap itu bisa kita gapai semua, tidak. Itu sangat tergantung di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap itu bisa terwujud kalau Allah tidak mengizinkan. Terwujud segala sesuatu itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bercita-cita, berangan-angan boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi yang penting mohon hidayah, maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Laksanakan salat sehari semalam 5 waktu. Mampu kita sembahyang tanpu. Tanpu hanya geberi, Tuhan geberi. Ini yang harus kita ingatkan. Karena dengan salat itulah, di situ kita berdoa, kita mohon kepada Allah, mohon petunjuk, maunah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Don yang lu sembah dan kepada don lu minta tolong. Hidayah Nabi kepada lu, ihdinas siratal mustaqim. Mamnya nak beri hidayah di Allah ku. Mahana takluk kudrah iradah Allah, so kena ujaran kono, so kena udang long di atasnya. Kon kena galak-galak long, suka-suka long. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di hadapan di atas hari ini karena kehendak Allah. Bapa duduk di bawah karena kehendak Allah. Itu saling asah asuh mengisi di antara kita, saling mengingat. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling asah asuh mengisi, mengingatkan di antara sesama kita. Karena kita adalah selaku manusia serba keterbatasan, serba kekurangan, serba tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berapa banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tempatkan pada posisinya. Cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pangkat karena Allah, jabatan karena Allah, harta karena Allah, hidup karena Allah. Semua itu letakkan pada posisinya yang benar-benarnya. Sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melenceng. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang hidup mewah. Wa idza aradna an nuhlika qarya, apabila Allah hendak menghancurkan suatu bangsa, suatu kaum, amarna, Allah perintahkan kepada mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang yang hidup mewah. Orang-orang yang punya kepentingan, yang punya wewenang, yang punya kekuasaan, yang hidup mewah. Itu bukan untuk kita. Untuk kita semua. Diberikan kepada kita. Jangan lupa kepada tetangga kita. Fakir dan miskin. Jabatan demikian juga. Jangan lupa kepada agama kita. Apakah mampu kita memanfaatkan nikmat Allah yang begitu besar diberikan kepada kita pada tempatnya? Inilah yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pangkat jabatan saya sehingga benar-benar ridha-Mu ya Allah. Saya bisa berbuat sesuatu untuk-Mu ya Allah. Ini hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah hidup ini penuh kehati-hatian, penuh perhitungan. Jangan asal hidup, jangan asal berbuat. Semua tergantung di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah
kita di dalam hidup ini selalu mohon ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun amal yang kita kerjakan, sebanyak apapun yang kita kerjakan, tapi tanpa ridha daripada Allah Subhanahu wa taala tidak ada arti. Makanya sedikit banyaknya yang kita kerjakan amal soleh, semata-mata kita harap ridha daripada Allah. Karena ridha Allah itulah kita bisa masuk surga. Tanpa ridha daripada Allah, kita tidak bisa masuk surga. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga benar-benar kita sebagai pengemban amanah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baik mungkin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah jangan kita termasuk wa idza massal insana dzurru da'ana li jambihi. Janganlah termasuk kita golongan orang-orang yang lupa diri. Kalau kita memang diberikan musibah, ujian, cobaan Allah, mohon kepada Allah, sadar kita. Begitu diberi kemewahan, lupa kita kepada Allah. Itu Al-Quran menjelaskan. Wa idza massal insana dzurru da'ana li jambihi, berdoa sambil berbaring dengan tetesan air mata, tahajud dan sebagainya. Tidak cukup dengan berbaring, dan sambil duduk mohon kepada Allah. Enggak mampan dengan duduk, iman sambil berdiri mohon kepada Allah. Tetapi setelah itu semua dikabulkan, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Falamma kasyafna anhu dzurrahu marra ka'allam jaduna ila turrim wasam. Macam seolah-olah tak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surat Isra ayat 16. Semua karena kehebatan kita, bukan karena hebat Allah. Bukan karena kecerdasan Allah, karena kecerdasan kita. Lupa kita kepada orang yang memberi kecerdasan, orang yang memberi petunjuk. Tetapi kalau orang yang beriman, dia sadar insaf. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita selamat hidup di dunia, hidup di akhirat kelak nanti di yaumil qiyamah. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan di dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hasanah di dunia, hasanah di akhirat kelak nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah.